Pembangunan jalan tol yang menghubungkan Yogyakarta Bawen yang proyeksikan untuk mendukung infrastruktur dan meningkatkan konektivitas di Indonesia. Jalan tol Jogja-Bawen direncanakan akan dibangun 75,82 km yang melintasi dua provinsi, yaitu Provinsi Jawa Tengah sepanjang 67,05 km dan Provinsi DIY sepanjang 8,77 km. Adapun desa yang terdampak proyek tol Jogja-Bawen, meliputi Desa Candiretno, Pancuran Mas, Madusari, Candisari, Donorojo, Pucang, Payaman, Jambewangi dan Karangkajen di Kecamatan Secang. Desa Bojong Pabelan, Mungkit, Pagersari dan Senden di Kecamatan Mungkit. Desa Kalikuto, Banyusari, Kartiharjo, Sidogede, Kalipucang, Grabak dan Losari di Kecamatan Grabak. Kemudian Desa Tampir Kulon, Padosoko, Tempak, Sidomulyo, serta Mejing di Kecamatan Candimulyo. Desa Tampingan, Banyurip, Purwosai, Glagaombo, Purwodadi, Girirejo dan Purwodadi di Kecamatan Tegalrejo. Desa Bligo, Pakunden, Karangtalun, Ngeluar, Jamus Kauman, Ploso Gede, dan Blongkeng di Kecamatan Ngeluar. Lalu Desa Sriwedari, Keji, Ngawen, Taman Agung dan Congkrang di Kecamatan Muntilan. Kemudian wilayah tambahan yang ada di Jogja antara lain yang ada dalam jalur selokan Mataram, terdapat desa-desa yang meliputi 7 kalurahan dan 3 kecamatan yang ada di Sleman, antara lain Kalurahan Tirtoadi, Margomulyo, Margodadi, Margokaton, Banyurejo, Tambakrejo, Sumberjo. Pembangunan jalan tol Jogja-Bawen yang awalnya dilakukan pada bulan Desember tahun lalu, mundur pada bulan Januari. Pengunduran tersebut disebabkan oleh beberapa kegiatan yang sempat terhambat karena pandemi. Misalnya untuk sosialisasi kepada masyarakat yang belum sampai tahap negosiasi harga tanah. Lalu diadakan konsultasi publik per desa yang tujuannya agar masyarakat mengetahui dampak-dampaknya. Output utama konsultasi publik yaitu untuk persetujuan. Setelah konsultasi publik dan adanya persetujuan pembangunan, selanjutnya ada tahap penetapan lokasi. Nantinya akan ada SK dari Gubernur. Menurut pemerintah Provinsi Jawa Tengah, tol Jogja-Bawen di wilayah Jawa Tengah melintasi 4 kabupaten yakni Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kabupaten Temanggung, hingga Kabupaten Semarang. Seksi 1 Yogyakarta Banyurejo sepanjang 8,25 km, Seksi 2 Banyurejo Borobudur 15,26 km, Seksi 3 Borobudur Magelang 8,08 km, Seksi 4 Magelang Temanggung 16,46 km, Seksi 5 Temanggung Ambarawa dan Seksi 6 Ambarawa Bawen. Hal ini diterbitkan melalui Keputusan Gubernur Nomor 590/12 Tahun 2022 tentang penetapan lokasi jalan tol Yogyakarta-Bawen. Selanjutnya ke proses pengadaan lahan, karena luasnya di atas 5 hektare, proses tersebut harus dari tingkat provinsi. Setelah itu baru penilaian. Pengerjaan proyek tol ini direncanakan selesai pada tahun 2023. Proyek tol Uni menghabiskan biaya 21 triliun rupiah, meliputi 14 triliun rupiah untuk pembangunan dan juga 7 triliun rupiah untuk ganti rugi lahan. Menurut Pemprov Jawa Tengah maupun Pemprov di Yogyakarta sebagian besar lahan yang dilewati tol Jogja-Bawen yaitu lahan milik masyarakat. Tol Bawen Jogja dengan masa konsensi 40 tahun, memiliki investasi sebesar 14 triliun rupiah. Setelah pembangunan tol Jogja-Bawen ini mulai dibangun, terdapat beberapa dampak yang dirasakan masyarakat. Dampak yang dirasakan dari pembangunan jalan tol adalah semakin mudahnya akses transportasi antar daerah khususnya Jogja-Bawen, sehingga aktivitas bisnis berjalan dengan lancar. Dengan terbukanya lapangan kerja dan meningkatkan aktivitas ekonomi rakyat. Di sisi lain, pembangunan jalan tol menggunakan lahan yang sangat luas, sehingga berdampak pada pemangkasan lahan pertanian. Dalam hal bisnis, tempat-tempat yang dekat dengan pintu keluar masuk jalan tol akan mengalami perkembangan yang sangat signifikan baik dari bidang industri, jasa keuangan maupun perdagangan. Selain itu juga berdampak pada sektor perumahan. Di sekitar jalan tol pasti menjadi tempat yang dicari sebagian banyak orang untuk dijadikan perumahan-perumahan elite. Salah satu dampak negatif yang dirasakan masyarakat adalah mengecilkan daerah resapan air. Hal ini akan menyebabkan ancaman bencana banjir jika tidak ditangani dengan baik dan benar. Tentu ini menjadi masalah yang besar jika tempat tersebut dijadikan tempat industri karena akan mengurangi kebersihan tempat itu.
Pada bidang transportasi banyak pihak yang dirugikan dengan adanya pembangunan jalan tol ini. Masyarakat yang tidak bisa mengakses jalan tol, merasakan kesulitan aksesibilitas. Hanya kalangan masyarakat yang memiliki kendaraan roda 4 atau lebih yang bisa mengakses jalan tol. Sedangkan masyarakat yang memiliki kendaraan roda 2, tidak dapat mengakses jalan tol.